Jadi Rasul itu punya putra laki-laki namanya Ibrahim. Beliau juga pernah punya putra laki-laki yang terkenal namanya Qasim, sehingga beliau itu sering disebut sebagai Abul Qasim, bapaknya Qasim atau Abul Qasim, karena memang punya putra namanya Qasim, tapi Qasim meninggal. Dan beliau juga punya putra namanya Ibrahim, tapi Ibrahim juga meninggal. Sehingga praktis putra-putra Rasulullah yang laki-laki, ya namanya putra laki-laki, yang laki-laki semuanya meninggal dunia ketika belum beranjak dewasa. Jadi meninggal ketika masih kecil. Dan keturunan Rasulullah SAW yang masih hidup sampai kemudian berketurunan itu adalah perempuan. Sehingga keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari jalur laki-laki, tapi dari jalur perempuan. Sementara tradisi Arab yang namanya nasab itu dihitung dari jalur laki-laki, tidak dihitung dari jalur perempuan. Maka orang-orang pun menuduh Rasul sebagai abtar, sebagai orang yang terputus keturunannya. Itu tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah sebagai abtar. Maka kalau dalam Al-Quran itu justru orang-orang kafirlah yang abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci Rasul itulah yang abtar. Abtar dari apa? Bukan terputus keturunannya, tapi terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itulah yang terputus dari rahmat Allah. Dan Rasul tidak abtar. Karena meskipun beliau tidak punya keturunan laki-laki, tetapi jasa beliau mengajarkan kepada umat manusia untuk beribadah itu adalah amal jariah yang melebihi keturunan. Semua orang bersolawat salam kepada beliau. Orang-orang yang ibadah sholat dari beliau, orang-orang yang beribadah zakat dari beliau, menjalankan tuntunan Islam dari beliau, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jasa yang sangat besar terhadap umat Islam ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau punya pengaruh besar kepada peradaban umat manusia yang praktis menjadi amal jariah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam.